Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Azza Nursana dari kelas 11E. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cerita pendek atau sering kita sebut dengan cerpen. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Oke, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya, unsur intrinsipnya, nilai-nilai dalam cerpen, cara menulis cerpen, kemudian menulis resensi dan jurnal membaca. Nah, pertama-tama sebelum kita mencari tahu apa sih cerpen itu, sebaiknya kita mencari tahu dulu nih, apa aja karya-karya buku fiksi. Nah, karya buku fiksi itu ada 3 ya teman-teman, ada puisi, prosa, dan drama. Nah, kalau puisi itu adalah karya sastra yang isinya mengandung ungkapan kata-kata kiasan yang disertai dengan penyampaian, rima, irama, larik, dan bait. Sedangkan kalau prosa adalah karya sastra yang bebas dari ketentuan nih teman-teman. Nah, lanjut lagi ada drama. Drama itu adalah syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan watak melalui tingkah laku, acting, atau dialog. Nah, kalau cerpen tersendiri ini udah masuk ke dalam prosa ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, pengertian cerpen. Apa sih cerpen itu? Cerpen atau cerita pendek adalah prosa yang menggambarkan suatu kisah tokoh yang mengalami sebuah konflik yang disertai dengan solusinya. Nah, biasanya tersendiri cerpen ini terdiri dari 10.000 kata. Jadi dia memiliki keterbatasan kata-kata. Karena keterbatasan tersebut, biasanya alur ceritanya bersifat tunggal dan lebih fokus ke satu tokoh saja. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama adalah fiktif. Fiktif adalah bersifat karangan atau bisa dibilang karangan dari sang penulis. Nah, lanjut lagi bersifat terdiri dari 10.000 kata. Kemudian ada juga terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Kemudian ada terdiri dari satu jalan cerita atau alur tunggal, kemudian habis dibaca dalam sekali duduk, kemudian ada karakter yang sederhana, dan bahasa yang mudah dipahami. Nah, maksudnya dari karakter yang sederhana dan mudah dipahami ini biasanya karena dia terinspirasi dari kehidupan sehari-hari ini, jadi kita lebih mudah memahaminya dari bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian ada bentuk singkat dan juga terdapat pesan moralnya. Lanjut lagi ke unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik itu ada 7. Yang pertama ada tema, alur, latar, tokoh penukahan, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Nah, saya jelaskan yang tema dulu ya teman-teman. Apa sih tema itu? Jadi, tema itu adalah dasar dari pengembangan cerita tersebut. Nah, tema tersendiri biasanya dapat kita pahami dengan 2 cara nih. Dapat dengan cara tersirat dan tersurat. Nah, kalau tersurat biasanya sang penulis sudah menuliskan sendiri tema apa yang akan dia angkat. Sedangkan kalau tersirat, kita harus memahami dengan cara membacanya dari awal paragraf hingga akhir paragraf, sehingga kita dapat menyimpulkan tema apa yang diambil oleh sang penulis. Kemudian lanjut lagi ke unsur yang kedua, yaitu alur atau plot. Kita sudah sering dengar ya, sepertinya plot atau alur itu tuh adalah runtutan kejadian dalam cerita tersebut. Nah, alur tersendiri itu dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Nah, alur maju itu adalah runtutan kegiatan yang sudah sesuai dengan urutan kejadiannya. Jadi dia bersifat maju ke depan. Kalau misalnya di dalam cerita dia menceritakan hari ini, kemudian dia akan menceritakan besoknya begitu. Sedangkan kalau alur mundur itu adalah kebalikan dari alur maju. Nah, alur mundur itu adalah runtutan kejadian yang tidak sesuai dengan urutan waktunya, atau bisa dibilang bersifat mundur ke belakang atau flashback. Kemudian ada alur campuran, seperti namanya campuran, berarti campuran dari alur maju dan alur mundur. Oke, kita lanjut lagi ke unsur yang kedua, ada latar. Latar itu adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana. Nah, kalau latar tempat itu berarti dia menjelaskan mengenai keterangan tempat di mana tepatnya kejadian tersebut terjadi. Kalau misalnya latar waktu, dia menjelaskan kapan kejadian tersebut terjadi, sedangkan latar suasana dia menjelaskan mengenai suasana apa yang terjadi pada kejadian tersebut.
Apakah senang, sedih, terharu, atau menyeramkan? Kemudian kita lanjut ke unsur selanjutnya, yaitu tokoh dan penokohan. Nah, jadi tokoh dan penokohan itu berbeda ya. Kalau tokoh itu adalah orang yang menghadiri sebuah ceritanya, sedangkan kalau penokohan adalah bagaimana sang penulis menuliskan karakter sang tokoh tersebut. Nah, kalau tokoh itu dibagi menjadi 3. Ada protagonis, ada antagonis, dan ada tritagonis. Nah, kalau tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung jalannya cerita. Jadi biasanya bersifat sebagai orang yang baik atau yang bisa dibilang orang-orang yang kita anggap sebagai idola. Sedangkan kalau tokoh antagonis adalah penentang dari sang protagonis ini. Jadi dia menentang jalannya alur cerita tersebut. Sedangkan kalau tritagonis, dia itu adalah tokoh tambahan atau bisa dibilang penengah, baik itu tokoh dari tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Kita lanjut lagi ya ke unsur selanjutnya, yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang itu adalah bagaimana sang penulis memposisikan dirinya sebagai di dalam cerita tersebut. Maksudnya bagaimana sang penulis itu memposisikan dirinya di dalam cerita tersebut. Nah, sudut pandang tersendiri itu dibagi 2. Ada sudut pandang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu maksudnya itu ketika sang penulis dia memposisikan dirinya sebagai orang yang mengalami kejadian tersebut. Bisa dibilang dia memposisikan dirinya sebagai orang yang menjadi tokoh utama tersebut dan menyebut dirinya sebagai tokoh utama tersebut sebagai aku gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya sudut pandang orang ketiga, sang penulis itu lebih memposisikan dirinya sebagai seorang pengamat atau dalang yang banyak tahu dari cerita tersebut. Jadi dia menuliskan ceritanya atau menyebut tokoh utamanya dengan sebutan dia. Nah, jadi begitu. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, yaitu amanat atau pesan moral. Nah, amanat tersendiri adalah pesan yang dapat kita petik dalam cerita tersebut sehingga kita dapat mengambil kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, pesan moral atau amanat ini ada 5 nilai yang dapat kita ambil. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai politik dan nilai agama. Nah, kalau nilai moral itu biasanya nilai yang berhubungan dengan baik buruknya sikap dari tokoh cerita tersebut. Nah, sedangkan kalau nilai sosial biasanya berhubungan dengan kehidupan dalam bermasyarakat. Kemudian ada nilai budaya yang terkait dengan kebiasaan, tradisi, atau adat istiadat yang berada di suatu daerah. Kemudian ada nilai politik yang berhubungan dengan kehidupan politik dan pemerintah, dan ada nilai agama yang berhubungan dengan masalah keagamaan atau hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian kita lanjut lagi, bagaimana sih cara menulis cerpen? Nah, langkah pertama nih dalam menulis cerpen itu kita harus menentukan idenya dan temanya. Jadi kita sudah harus menentukan temanya dulu, baru kita bisa mengembangkan cerita tersebut menjadi sebuah cerita. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di unsur intrinsik, tema itu adalah dasar dari pengembangan cerita. Jadi kita perlu mencari tema apa yang ingin kita ambil di dalam cerita tersebut. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan alur cerita. Apakah kita ingin membuatnya menjadi cerita yang alurnya maju, ataukah mundur, ataukah campuran. Kemudian lanjut lagi ke langkah ketiga, yaitu menentukan tokoh dan latar cerita. Kita harus menentukan dulu nih tokoh utama apa saja yang bakalan tokoh protagonis seperti apa yang akan kita masukkan, tokoh antagonis seperti apa yang akan kita masukkan, dan latar di mana latarnya, kapan waktunya, dan seperti apa suasana dari cerita tersebut. Kemudian langkah keempat yaitu mengembangkan garis besar cerita. Nah, kita harus mengembangkan bagaimana sih cerita tersebut dapat berjalan. Kemudian langkah kelimanya ada memeriksa keruntutan dan kelogisan cerita. Dan yang terakhir ada menyunting cerita atau memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam cerita tersebut agar dapat dipahami oleh pembaca dengan lebih baik lagi. Oke, kita lanjut lagi dengan cara menulis resensi. Nah, resensi tersendiri itu adalah penilaian terhadap sebuah karya yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu isi karya. Nah, menulis resensi itu langkah-langkah menulis resensi itu yang pertama adalah kita harus menentukan judul resensinya, kemudian mengidentifikasi bukunya, menulis pendahuluan, kemudian menulis sinopsis, dan terakhir adalah analisis serta membuat penutup.
dayanya. Nah, sekian sekian penjelasan dari saya. Sekian penjelasan tentang cerpen dari saya pada kali ini. Jika ada salah saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.